Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Menjelang akhir pekan, enggak ding, ini pertengahan pekan ya. Ini tuh kegiatan aku di malam hari. Jadi setelah suami pulang kerja ngajakin aku mau ke Alfamart, mau ikut nggak? Jadi karena memang akhir-akhir ini aku lagi pantengin banget katalognya Alfamart, Indomaret dan beberapa minimarket terdekat di daerah aku. Jadinya aku ngerasa bahwa ada beberapa barang yang harus aku beli karena promonya lagi lumayan banget. Karena udah mendekati Ramadan, jadi udah ada beberapa customer aku yang minta untuk katalog promo parcel lebarannya itu di-share. Jadi kemungkinan tuh aku harus produksi cepet-cepet gitu ya. Untuk tahun ini kondisinya tuh berbeda. Untuk pesanan kue lebaran aku akan kerjakan insya Allah pada saat nanti masuk Ramadan. Nah, kalau untuk parcel lebaran ini kayaknya tuh aku kerjakan di bulan Februari. Tapi berhubung aku ngerasa bahwa promonya tuh belum yang terlalu banyak, ada sih beberapa item yang memang promonya itu udah lumayan murah banget. Jadi aku belinya itu mipil sesuai dengan promo yang ada. Kemarin ada beberapa teman-teman yang nanya itu harganya berapa, ini harganya berapa, jadi bisa lihat sendiri ya, ini ada harganya tertera. Nah teman-teman, ini tuh biasanya aku kalau bikin parcel untuk dijual gitu, yang parcel ekonomis kayak gini ya, isi biskuit, sirup gitu, aku sesuaiin dengan warnanya, jadi biar kontras aja. Kayak tahun kemarin tuh aku baru pertama kali memulai jualan parcel yang ekonomi seperti ini. Biasanya tuh aku hanya jualan kue lebaran dan parcel kue lebaran, kayak parcel nastar gitu-gitulah ya. Tapi kalau dari kemarin tuh aku mencoba untuk jualan parcel yang biskuit kalengan seperti ini dan cemilan lainnya gitu ya. Dan alhamdulillah antusiasnya tuh banyak, jadinya aku memutuskan tahun ini tuh juga akan berjualan kembali. Sebenarnya tuh aku udah masukan juga sih dari ibu mertua aku untuk lebih fokus ke parcel aja, karena beliau tahu banget ya aku kalau bikin kue lebaran itu pasti capek banget dan makan waktu. Tapi ya gimana ya, udah ada beberapa langganan juga. Cuma mungkin untuk tahun ini aku prioritasin ke parcel karena aku ada niatan untuk ke depannya, tahun-tahun ke depannya tuh akan lebih prefer fokus ke usaha parcel aja, biar waktunya tuh lebih senggang, terus juga tenaganya tuh nggak banyak terkuras gitu ya. Karena Ramadan tuh biasanya full kegiatan. By the way teman-teman, ini di keesokan paginya aku tuh hari ini suntuk banget karena melihat rumah yang berantakan, kotor. Aku pengen memulai dari bersih-bersih karena menurut aku tuh bersih-bersih rumah membuat kondisi psikologi aku menjadi lebih tenang dan juga lebih lega. Karena aku tahu ya bulan Februari ini bakalan sibuk banget, jadinya aku harus prepare-nya tuh dari tempatnya dulu, tempatnya harus bersih dan lega. Nah teman-teman, nanti juga kemungkinan aku akan sharing tentang kegiatan aku, tentang produksi kue lebaran, tentang produksi parcel lebaran gitu ya. Ditunggu aja kalau misalnya ada teman-teman yang nungguin, karena waktu itu banyak yang komen juga sebagai referensi ide jualan di bulan Ramadan nanti. Teman-teman, sembari aku bersih-bersih rumah ya, ini juga aku nata perlahan-lahan gitu karena lumayan berantakan. Aku mau sharing-sharing ya supaya tidak bosen gitu ya, cuma kegiatan ini aja, tapi juga ada pengalaman yang dibagikan terutama tentang keuangan rumah tangga. Dan kali ini aku pengen banget bahas tentang 7 jebakan keuangan pada penghasilan kecil. Nah, seperti yang aku alami di sini ya, bahwa dalam rumah tangga aku ini masih tergolong dalam penghasilan yang minim atau kecil, sehingga tuh banyak sekali kendala yang hinggap di dalamnya yang sebenarnya tidak aku sadari. Nah, dari beberapa pengalaman tersebut sampai sekarang tuh aku jadikan banget pelajaran supaya keuangan yang aku miliki ini lebih safety atau lebih aman. Nah, 7 jebakan pada keuangan penghasilan kecil ini apa aja sih? Dari yang pertama yaitu hidup di luar batas kemampuan, atau biasanya tuh kebanyakan orang suka lebih mengutamakan gengsi ya. Jadi hidup harus seperti ini gitu ya, harus yang mewah. Karena kadang tuh patokannya atau role modenya tuh orang-orang yang kita lihat di sosial media, seperti idola, artis.
selebgram, influencer, dan lain-lain. Jadi kalau apa yang mereka pakai, apa yang mereka punya tuh harus diterapkan gitu di dalam kehidupan kita. Padahal mungkin keuangan kita belum cukup untuk ke arah situ. Keuangan kita baru cukup untuk kayak memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk kebutuhan bulanan, yang sebenarnya tuh memang makna kebutuhan pokok ya hal tersebut ya, untuk menunjang hal-hal di luar kebutuhan pokok itu ya. Bagi penghasilan kecil harus ada prosesnya, seperti proses menabung dan lain-lain. Biasanya sebagian orang yang impulsif dan mengutamakan gengsi ini hidup di luar batas kemampuan dengan mengandalkan pihak ketiga, yaitu pihak finance ya. Kayak misalnya nih belum ada budget untuk membeli barang ini, tapi udah kepengen banget nih harus punya juga gitu. Kayaknya tuh menggebu-gebu, kayaknya tuh keinginannya harus dipenuhi. Alhasil ambil jalan instan, yaitu dengan membeli secara kredit atau membeli secara disediakan finansial dari pihak ketiga ya, atau pihak perbankan. Sebenarnya tuh kondisi seperti ini agak kurang sehat, dan aku rasa dari 2024 enggak deng, zaman sosmed itu benar-benar hype ya, dari 2019 kalau nggak salah sampai 2024 itu pola hidup seperti ini lagi tinggi-tingginya. Tapi aku bersyukur kayaknya memasuki 2025 udah banyak sekali yang mindful, terutama justru kita sering belajar dari kaum Gen Z ya, yang mengutamakan mental health gitu ya, kesehatan mental. Jadi tuh mereka lebih bisa disiplin dan tegas gitu terhadap dirinya sendiri, tidak terlalu terpengaruh oleh omongan orang lain. Ibaratnya kalau kita belum punya barang ini, yang gak dibeli gak apa-apa, nunggu aja nanti. Yang penting tuh kenyamanan hidup yang utama, yang penting kesehatan mental itu yang utama, daripada kayak hidup menderita gitu mikirin cicilan hutang yang terus menerus. Gen Z yang sebagian juga kayaknya tuh sifatnya manja, terus juga harus up to date gitu ya. Tapi ada sisi baik yang harus kita petik juga nih, mereka tuh tegas gitu, berani bilang tidak kepada omongan-omongan orang lain. Jadinya tuh cuek aja gitu, lebih fokus kepada hidup sendiri. Jebakan yang kedua yaitu kurang bijak dalam mengelola hutang. Nah, sebenarnya hutang itu tidak dilarang dalam aturan negara kita ya. Untuk agama sendiri aku nggak bawa-bawa ya. Memang dalam Islam itu sebaiknya hutang itu dihindari karena sifatnya menjerat. Jadi itu membuat kita menderita gitu ya, karena harus memikirkan cicilan yang harus kita bayar dalam setiap bulannya, yang mana membuat keuangan kita menjadi sempit. Nah, hal problem di sini adalah ketika kita kurang bijak mengelola hutang, di mana pos budget hutang itu lebih besar daripada pos budget kebutuhan. Artinya lebih dari 30% dari penghasilan kita. Sebijak-bijaknya hutang itu katanya tuh harus kurang dari 30% ya. Nah, biasanya tuh pola hidup sekarang karena orang-orang mengutamakan gengsi, malah kadang tuh pos budget hutang lebih dari 50%. Sehingga tuh dengan penghasilan yang kita punya, kita tuh terus merasa kurang. Jebakan yang ketiga yaitu tergesa-gesa ambil spekulasi. Jadi itu perhitungannya kurang matang. Ini banyak dilakukan sebagian orang-orang yang memang kadang-kadang tuh tidak terlalu sabar dalam mengambil sikap. Misalnya nih, dalam kondisi tertentu ada seorang teman yang datang dan menawarkan atau bilang bahwa bisnis ini tuh lagi happening banget, keuntungannya itu besar. Jadi kita tuh harus ikut gitu dalam bisnis tersebut, atau mungkin investasi ini tuh memberikan keuntungan yang besar, dan kapan lagi gitu ya dapat keuntungan uang tapi kitanya nggak capek. Nah, orang-orang yang kadang-kadang tuh terlalu berambisi tanpa memikirkan efek jangka panjang biasanya tuh terlalu tergesa-gesa ambil spekulasi, sehingga tuh mereka dengan gampangnya menaruh uang di situ. Nah, kadang-kadang sifat tergesa-gesa ini yang membuat jebakan-jebakan keuangan itu muncul. Kadang-kadang kita nggak tahu ya bahwa usaha ataupun investasi yang keuntungan besar juga memiliki resiko yang besar juga. Kemudian jebakan yang keempat yaitu lupa investasi pada diri sendiri. Apa sih investasi pada diri sendiri? Dari segi finansial otomatis itu membayar diri sendiri ya. Ketika kita baru terima gaji atau penghasilan, hal yang pertama yang harus kita lakukan itu bukan belanja atau kasih reward kepada diri sendiri, tapi adalah membayar diri sendiri, yaitu dengan cara menabung. Idealnya menabung itu kan katanya antara 30% gitu ya. Tapi kalau misalnya pun kita belum sampai ke tahap itu, memang ada tanggungan atau
tagihan bulanan yang lumayan banyak, 10% pun menurut aku nggak apa-apa daripada tidak sama sekali. Nah, kadang-kadang tuh orang salah penafsiran gitu ya, bahwa dengan memberikan hadiah kepada diri sendiri itu dengan jalan-jalan, dengan healing, dengan belanja ini itu sebenarnya nggak ada masalah asal memang keuangannya itu balance. Tapi kalau kita lupa membayar diri kita sendiri, alhasil tuh jaminan masa depan kita akan berkurang di masa depan atau bahkan tidak ada. Sehingga ini tuh sangat merugikan diri kita sendiri ya. Karena di dunia ini tidak ada seorang pun yang bisa menjamin kehidupan orang lain kecuali dirinya sendiri. Jebakan yang berikutnya yaitu takut mencoba hal baru. Jadi tuh kadang-kadang di lingkungan pergaulan ataupun lingkungan kehidupan kita pribadi ya, kayak misal kita lagi nonton podcast ataupun tontonan yang menginspirasi, kadang-kadang tuh pengen gitu mencoba hal baru yang produktif, yang memberikan kita penghasilan lebih atau penghasilan sampingan. Kayak pengen coba jualan ini atau usaha itu, pengen coba kayak buka jasa ini, jasa itu, atau join usaha bareng temen. Tapi kadang-kadang karena kita itu tidak berani untuk mencoba hal baru, akhirnya tuh hal tersebut hanya jadi wacana gitu, hanya ketunda-tunda mulu tanpa ada eksekusi. Padahal sebenarnya tidak ada masalah untuk mencoba hal baru yang memang sifatnya itu positif ya, kayak membuka usaha ataupun join usaha bareng temen yang kita percaya, maupun kayak ketika kita memiliki skill, tidak ada salahnya untuk kayak membuka jasa, usaha jasa kita ya, apapun itulah, yang penting itu positif dan juga bisa memberikan nilai lebih pada diri kita. Nah, orang-orang yang tidak berani mencoba hal baru biasanya itu akan stuck di situ-situ aja. Sedangkan perkembangan zaman itu semakin hari semakin bertambah. Otomatis kan kebutuhan hidup kita juga semakin hari semakin bertambah. Jebakan yang berikutnya adalah menyepelekan literasi keuangan. Contohnya tentang ilmu budgeting, cara berhemat, cara atur uang, dan lain-lain. Aku pernah menemui sebuah komen, bunyinya tuh seperti ini, tapi aku lupa gitu ya dari siapa. Bosen masa hidupnya hemat-hemat mulu gitu. Atur keuangan, ganti dong kontennya. Sebenarnya nggak ada masalah sih ya. Aku juga nggak baper gitu di komen tersebut. Cuma memang karena di sini tuh tema yang aku share dalam konten aku itu kan tentang keuangan rumah tangga dengan penghasilan kecil, yang mana kalau tidak dikelola dengan sebaik-baiknya, otomatis keuangan rumah tanggaku akan over budget dan minus. Lalu siapa di sini yang akan membackup keuangan rumah tanggaku ketika kondisinya minus ataupun over budget? Jadi case di dalam keuangan rumah tangga kecil ini otomatis sangat membutuhkan nilai-nilai literasi keuangan, seperti bagaimana cara mengatur uang, bagaimana cara berbelanja dengan bijak, cara berhemat, cara menabung, dan lain-lain. Sebenarnya hal-hal yang berbau dengan finansial seperti ini itu tidak terlalu mengerikan ya, kalau kita bisa mengambil cara-cara yang sederhana dan sesuai atau relate dengan kehidupan rumah tangga kita serta dengan keuangan di rumah tangga kita. Jadi kita bebas gitu ya, mau ambil cara siapa nih budgetingnya, mau ambil konten kreator mana nih cara menabungnya atau cara berhematnya. Yang penting kita menjalaninya dengan enjoy dan tidak harus sama, tidak ada masalah, karena setiap rumah tangga itu pasti kondisinya berbeda-beda. Meskipun ada beberapa rumah tangga yang mungkin penghasilannya sama, tapi karena kondisinya berbeda, otomatis tuh kondisi di dalam keuangan rumah tangga tersebut akan berbeda. Jadi kita yang diperlukan adalah amati, tiru, dan modifikasi sesuai dengan kenyamanan dan kebutuhannya masing-masing. Karena dengan mengaplikasikan literasi keuangan ini, insya Allah keuangan kita misalnya nih dari penghasilan kecil akan lebih terjaga dan lebih aman ya. Setidaknya bukan untuk kayak kaya raya gitu, itu sih sebuah wishlist ya, tapi udah aman aja nih, udah nggak over budget, itu menurut aku udah bersyukur banget sih sejauh ini. Lalu jebakan yang terakhir yaitu hanya terfokus pada gaji pokok pekerjaan kita saja. Jadi kita tuh lupa bahwa kita memiliki waktu senggang di luar jam kerja yang bisa kita manfaatkan untuk nambah penghasilan atau peluang tambahan. Contohnya orang-orang yang bekerja gitu ya di suatu perusahaan atau di suatu instansi, kadang-kadang kan ada jam kerjanya, dan
Perkembangannya teknologi sosial media di zaman sekarang itu kan bukan hanya bisa memberikan dampak hiburan saja atau sesuatu yang menghibur, tapi bisa kita manfaatkan untuk ajang promosi, untuk ajang jualan maupun kayak afiliasi gitu ya, kayak marketingin produk orang lain lalu kita mendapatkan fee, atau mungkin bagi orang-orang yang kreatif bisa membuat konten, menjadi seorang konten kreator gitu ya. Jadinya tuh sebenarnya hal-hal di luar pekerjaan kita bisa kita manfaatkan untuk bisa memberikan nilai lebih atau penghasilan tambahan, sehingga tuh kita nggak hanya terfokus pada penghasilan pokok kita saja, karena yang namanya manusia itu pasti ya tidak akan ada puasnya. Yang penting tuh kita harus balance gitu, antara membagi waktu pekerjaan, antara juga waktu untuk istirahat, untuk jalan-jalan. Nah, biasanya yang tidak terkontrol ini kan budget jajan dan jalan-jalannya, keinginannya itu besar, apalagi kalau lagi bete, lagi gabut. Nah, dari penghasilan sampingan tersebut kan kita bisa manfaatkan untuk kayak budget jalan-jalan, budget jajan yang seringkali itu anggaran yang sudah di post budgetkan itu over budget, sama seperti aku gitu ya. Aku tuh sering banget over budget di post budget jajan. Makanya tuh aku ada beberapa usaha sampingan supaya bisa untuk membackup post budget jajan yang kadang-kadang tuh suka over budget, atau kadang-kadang pas lagi gabut, lagi bete, lagi bosen gitu ya, suami ngajak jalan-jalan. Nah, kita bisa ambil post budgetnya dari penghasilan sampingan tersebut. Nah, teman-teman, itu dia ya 7 jebakan keuangan pada penghasilan kecil. Aku berharap apa yang aku bagikan kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan semangat. Kalau teman-teman mau nambahin, boleh banget komen di kolom komentar ya. Terima kasih atas interaksinya selama ini. Insya Allah kita ketemu di next video. Assalamualaikum. Bye.